Shalom. Atas nama Majelis HKBP Jatiasih menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak, Ibu, anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja yang ada di rumah dan juga yang ada di rumah sakit dalam pemulihan. Kita akan bersekutu memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta kekuatan. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan dan membimbing kita dalam situasi apapun. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih sayang setia mencintai Tuhan dan manusia.
berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab ada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesekiel 2 ayat 1 sampai 5. Marilah kita membacanya secara responsoria. Firman-Nya kepadaku,
Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunannya inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat di Gereja HKBP Jatiasih, mari kita baca di Warta Jemaat yang telah di-share oleh gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Markus pasal yang ke-6, ayat 6b sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah pengutusan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya untuk melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka diutus berdua-dua supaya saling menopang satu sama lainnya dan menjadi rekan handal dalam pelayanan. Mereka diajar untuk bergantung pada kuasa yang Tuhan Yesus berikan dan tidak mengandalkan diri sendiri ataupun materi dan fasilitas. Mereka belajar fokus pada tugas mereka, yaitu memberitakan pertobatan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Fokus pada tugas mereka juga berarti saat terjadi penolakan, mereka tidak perlu reaktif mengotot, melainkan memberikan tanda peringatan dengan mengebaskan debu di kaki. Mengebaskan debu di kaki adalah menyatakan bahwa orang yang menolak pemberitaan murid Tuhan, pada dasarnya mereka menolak Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita untuk kita lakukan. Yang pertama, tidak beda dengan para murid-murid Tuhan Yesus dalam perikop ini. Kita yang juga adalah murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk melakukan pelayanan, di mana pelayanan yang dimaksud adalah pemberitaan firman Tuhan agar hidup dalam kebenaran dan juga pertobatan. Pelayanan diakonia, pelayanan marturia, pelayanan koinonia, pelayanan peneguhan dan pelayanan lainnya yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik dari pengajaran Tuhan Yesus dalam perikop ini bagi para muridnya dan bagi kita orang percaya adalah melakukannya dengan bersama-sama dan tidak sendirian. Mengapa Tuhan mengutus demikian? Adalah karena diutus berdua-dua memiliki makna persekutuan dan kerjasama dalam pelayanan. Mereka pergi berdua-dua ke suatu tempat supaya dari mulut 2 saksi setiap perkataan dapat diteguhkan.
dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lainnya. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing dan bisa saling menguatkan tangan dan mendorong semangat satu dengan yang lain, bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah, dan tetap saling menjaga satu sama lainnya. Seperti setiap prajurit mempunyai teman seperjuangan. Dan benarlah yang dikatakan pepatah, lebih baik berdua daripada seorang diri. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan hamba-hambanya supaya saling berteman dan membantu satu sama lainnya. Dua orang tentu bisa bekerja sama dengan lebih baik daripada seorang diri. Mereka bisa saling melengkapi kekurangan dan juga menguatkan, dan tentunya memberikan kelebihan untuk saling menopang dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan. Bahkan saling mengingatkan akan pesan Tuhan ketika ada yang mulai goyah. Misalkan pada saat ini di masa pandemik, banyak yang mulai goyah, tapi ketika ada teman kita bisa memberikan penguatan kepada kita sehingga kita semakin teguh melayani. Saling berbagi sukacita maupun duka cita pelayanan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dalam pelayanan perlu ada semangat persatuan dan persekutuan di antara para pelayan Tuhan, di antara jemaat Tuhan. Terlebih pada saat ini di masa pandemi COVID-19, kita diminta untuk bergandengan tangan bersama, untuk melayani jemaat, untuk saling menguatkan, untuk saling mensupport, dan tentunya untuk saling mendoakan. Hal yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang bisa kita renungkan pada saat ini adalah melayani dengan kuasa Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak hanya mengutus mereka, tetapi juga memberikan kuasanya, dan jangan membawa banyak bekal. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini memang dituliskan bahwa para murid Tuhan Yesus tidak diperkenankan untuk membawa perbekalan apa-apa kecuali tongkat dan menggunakan alas kaki. Apa alasannya? Alasannya karena melalui hal tersebut sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa percaya pada pemeliharaan Tuhan, pada kuasa Tuhan yang memampukan mereka untuk melakukan perintah Tuhan dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Secara khusus kepada kita yang pada saat ini mengalami dampak COVID-19. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Sederhananya, dalam menghadapi COVID-19, kita perlu melakukan 3 wajib, yaitu wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib aman, kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Wajib imun, kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup supaya kita kuat. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman, dan ini yang terutama, artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus
di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, dan melalui Dia kita dapat berbuah, bahkan berkarya. Nah, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 15, jelas digambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan 3 wajib yang dimulai. Dan yang pertama, yaitu wajib iman. Supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Sehingga melalui itu kita bisa berkarya. Karena tidak ada gunanya jikalau kita sakit, atau jikalau kita lemah, atau jikalau kita menderita, kita tidak akan mampu melayani dan berkarya sebagaimana pengutusan Tuhan. Sekali lagi, marilah kita terus beriman hanya kepadanya, selalu bersekutu dengan Dia, dengan erat bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepadanya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan melindungi dan menjaga kami, dan memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami, walaupun harus melalui ibadah online. Tapi kami percaya Engkau tidak terbatas untuk berjumpa, untuk menemui kami Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk bisa menjadi murid-murid-Mu yang melakukan perintah-Mu, melayani sesama kami, ya Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang kami perlu. Tuhanlah yang mencukupkan. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dalam masa pemulihan, yang dirawat di rumah sakit, atau dirawat di rumah masing-masing. Terlebih Tuhan yang saat ini harus merasakan virus corona di dalam tubuhnya. Tuhan, berkati mereka, berkati jemaat-Mu, tanggalkan sakit penyakit dari tubuh mereka, hilangkan virus dalam tubuh mereka melalui makanan, minuman, vitamin, obat-obatan, dan juga melalui tangan para medis. Agar kiranya Tuhan melalui semuanya itu, kesembuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan.
Berkati harapan dan kerinduan kami jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kepintaran bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang studi, memberikan semangat di dalam bekerja, memberikan pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan, memberikan jodoh bagi jemaat Tuhan yang sudah patut untuk membangun keluarga, memberikan berkat keturunan bagi keluarga yang merindukan berkat keturunan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak yatim piatu, nama balu dan juga lansia, serta jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup, baik dikarenakan kedukaan, baik dikarenakan persoalan hidup, baik dikarenakan persoalan keluarga. Tuhan yang meneguhkan iman mereka, Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Berkati juga ya Tuhan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Jati Asih ini. Tuhan yang memberkati setiap pendeta Parhalado dan seluruh pelayan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Berkati negeri kami ini, berkati pimpinan kami, berkati kami Tuhan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan lindungi kami, jaga kami, dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.